Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1119. Meskipun begitu, Teguh masih memaksakan diri untuk bertahan. Dia terus mengikuti dari belakang dengan tubuhnya yang terluka parah. Sambil mengikuti jejak orang-orang, Teguh mengatur napasnya untuk memulihkan luka yang dalam. Meskipun iblis ular bergerak dengan sangat cepat, jejak yang ditinggalkannya di tanah tampak jelas seperti lampu penerang jalan. Orang-orang mengikuti jejak-jejak berliku di atas tanah dan darah segar yang tercecer menodai jalan. Sampai akhirnya, mereka tiba di Gua Raja Serigala Putih. Mungkin, lebih tepatnya disebut sebagai Gua Iblis Ular. Ternyata di sini, saat Teguh melihat gua itu, dia langsung paham. Tidak heran kalau sebelumnya ada aura membunuh yang begitu kuat dan mengerikan. Ternyata, disinilah tempat di mana iblis ular disegel. Orang-orang pun bergegas masuk, termasuk Teguh. Saat melihat celah besar yang menganga di tanah dan kolam gelap di bawahnya, semua keraguan Teguh sebelumnya lenyap begitu saja. Ayo, cepat naik. Jangan biarkan dia masuk ke dalam kolam. Pastikan untuk membunuhnya di tepi kolam. Kalau dia sampai berhasil lolos, usaha kita yang tadi akan sia-sia. Sia-sia saja semua kerja keras kita. Bunuh dia. Raja Sihir Racun, para leluhur, dan para pemimpin pemujaan melihat iblis ular di tepi kolam melalui celah-celah. Mereka semua bersorak dengan penuh semangat dan menuruni celah-celah tersebut untuk membunuhnya. Habisi dia. Bersamaan dengan teriakan Raja Sihir Racun, semua orang langsung menyerbu. Tubuh iblis ular itu sudah penuh luka, terutama setelah menghadapi serangan dahsyat Teguh yang hampir menembus kepalanya. Lukanya masih sesekali mengeluarkan darah merah segar. Saat ini, situasinya sudah tidak tertolong lagi. Iblis ular sebentar lagi mati. Jangan ragu-ragu, kerahkan seluruh kekuatan kalian untuk membunuhnya. Raja Sihir Racun memimpin serangan sambil terus bersorak. Duar, puff, wush. Suara demi suara terus bergema di ruang sempit ini, his, his. Seiring dengan desis terakhir yang tak berdaya, iblis ular itu akhirnya jatuh perlahan di tepi kolam bersamaan dengan hilangnya setiap hembusan napas terakhirnya. Wush! Iblis ular baru saja mati. Seketika itu juga, sebuah pedang tajam melesat secepat kilat dan dengan gesit memenggal kepala ular raksasa itu. Tepat pada saat itu, Pak Yuda bertindak. Setelah memenggal kepala ular, dia menusukkan pedangnya ke dalam tubuh ular itu dan mengaduk-aduknya selama beberapa saat. Selanjutnya, dia mengeluarkan sebuah mutiara yang berlumuran darah dan daging. Mutiara itu seukuran kepalan tangan. Benda itulah yang disebut dengan bola energi dari iblis ular. Bola energi iblis ular. Raja Sihir Racun telah menunggu waktu yang tepat. Begitu pandangannya menangkap benda di tangan Pak Yuda, matanya langsung berbinar. Dengan lekas, dia berubah menjadi burung raksasa dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju Pak Yuda berniat untuk merebut benda tersebut. Iblis Jivan mendengus, kemudian menghentikan Raja Sihir Racun. Raja Sihir Racun melirik iblis Jivan dengan tenang, lalu melirik bola energi di tangan Pak Yuda dengan tamak, dan berkata dengan suara serak, Yuda, iblis ular ini bisa dibunuh berkat hasil kerja keras semua orang yang hadir di sini. Kamu sama sekali tidak membantu tapi sekarang malah muncul untuk mengambil keuntungan. Ini tidak adil. Para leluhur tidak lagi duduk diam akibat hasutan berbahaya dari Raja Sihir Racun. Serahkan bola energi iblis ular itu. Bola energi iblis ular adalah milik kita bersama. Apa kamu ingin menjadi musuh semua orang yang ada di sini? Cepat serahkan bola energi iblis ular itu. Kalau tidak, jangan salahkan kami apabila bersikap kasar. Kalian berdua, nggak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Raja Sihir Racun melihat bahwa waktunya sudah hampir tiba. Dengan segera, dia terbang ke atas dan langsung melesat menuju ke arah iblis Jivan. Para master lainnya pun turut menyerang dan mulai mengepung iblis Jivan. Bab 1120. Wush! Wush! Shoot! Para leluhur mengerahkan segala macam gerakan yang menjadi jurus andalan mereka. Beberapa saat sebelumnya, mereka berani bertarung mati-matian melawan iblis ular. Kini, iblis ular itu telah mati dan sekarang adalah saatnya untuk menikmati hasil jerih payah mereka.
Jika Pak Yuda dan Iblis Jivan berani macam-macam, mereka siap untuk kembali bertarung mati-matian melawan keduanya. Iblis Jivan yang berhadapan dengan Raja Sihir Racun dan para leluhur penuh amarah, tidak lagi mampu melawan dan terpaksa mundur. SSSTTT. Saat dia menghindar, Raja Sihir Racun mengayunkan telapak tangannya ke belakang. Plak. Tiba-tiba telapak tangan itu menamparkan bola energi di tangan Pak Yuda. Benda itu seketika pecah berkeping-keping yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan ke segala arah. Ada 6 potongan yang cukup besar dan sisanya adalah potongan-potongan kecil. Bola energi iblis ular. Sekecil apapun serpihannya, tetap berharga. Yang besar ini milikku, jangan coba-coba merebutnya. Sialan. Siapapun yang berani merampokku, akan kulawan sampai mati. Lagi-lagi mereka berselisih satu sama lain. Pak Yuda tidak memedulikan bola energi ini. Melihat semua orang berebut serpihan bola energi, dia segera berbalik ke arah perut iblis ular. Dengan satu tebasan pedangnya, dia membuat luka yang dalam. Kemudian, dia memasukkan tangannya dan mengeluarkan empedu iblis ular. Wah, ini adalah kantung empedu iblis ular. Iblis Jivan dengan sengaja berseru dengan lantang. Pak Yuda juga dengan sengaja melemparkan empedu iblis ular itu ke satu arah. Apa? Empedu iblis ular. Itu milikku, empedu iblis ular ini harus aku dapatkan. Sialan. Keluarga Zulfanku sudah banyak berjasa hari ini. Kenapa aku harus membiarkanmu memiliki empedu iblis ular? Siapa itu keluarga Zulfan? Para leluhur berteriak sambil berlari menuju empedu iblis ular. Pak Yuda segera memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali membuat luka baru dan mengeluarkan hati ular yang berukuran jauh lebih besar dari bola basket. Shoot! Saat hati iblis ular baru saja dikeluarkan, bau darah yang kuat langsung menyebar. Organ-organ dalam ini benar-benar luar biasa. Ayo! Pak Yuda dan Iblis Jivan saling bertukar pandang. Saat semua orang lengah, dalam sekejap mata mereka menerobos kerumunan dan melarikan diri keluar dengan panik. Huf, akhirnya keluar juga. Mereka semua, benar-benar gila. 2 orang tua itu menghela napas, kemudian bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba tanpa mereka sadari, 3 orang muncul dan menghalangi jalan mereka. Pak Yuda menatap ketiganya dengan pupil mata yang sedikit mengecil. 3 orang ini, mereka semua mengenakan pakaian hitam yang menempel pada kulit mereka seakan-akan basah kuyup oleh air. Pakaian mereka terlihat sangat kusut dan kotor di beberapa bagian serta sedikit usang. Sementara wajah mereka, kulit yang sudah kendur dan penuh kerutan menandakan usia mereka yang sudah sangat tua. Seluruh tubuhnya hanya terdiri dari tulang yang dibalut kulit. Sama sekali tidak terlihat sedikit pun tanda kesegaran yang dimiliki manusia. Hal yang paling mengerikan adalah, bola mata ketiga orang itu berwarna putih seluruhnya tanpa pupil sama sekali. Penampilan mereka tampak sangat menakutkan. Wus, wus, SSSTTT. Ketika keduanya mendapati 3 orang tua tersebut, mereka bertiga sudah bersiap untuk menyerang dan membunuh. Gesit bagai seekor elang tetapi kaku seperti mayat hidup. Meski begitu, aura yang terpancar dari ketiga orang tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah master alam bela diri suci. 3 orang itu langsung mengeluarkan jurus mereka yang menyebabkan debu beterbangan dan angin kencang berembus. Brak, ses. Bab 1121. Pak Yuda dan Iblis Jivan bertarung dengan gagah berani. Hanya saja, pada awal bertempur melawan iblis ular, mereka masih berada dalam kondisi terbaiknya. Kemudian setelah diserang oleh Raja Sihir Racun serta banyak leluhur tingkat tinggi, kini tenaga dalam yang tersisa dalam tubuh mereka benar-benar sedikit. Sekarang mereka tidak mampu menghadapi 3 orang master alam bela diri suci seperti ini. Dalam waktu singkat, mereka berdua sudah terdesak mundur dan hampir saja terdorong kembali ke dalam gua. Haha, saat itu juga, terdengar suara ejekan dari dalam gua yang samar-samar terdengar tidak asing. Ternyata, suara itu milik sang Raja Sihir Racun yang berada tepat di belakang mereka. Setelah dia selesai memotong bagian penting dari tubuh iblis ular di dalam, dia menyisakan beberapa untuk para leluhur yang tersisa agar mereka tidak mengganggunya, dan kemudian dia segera keluar.
Yuda, Raja Sihir Racun menatap Pak Yuda dengan senyuman sinis dan berkata dengan suara dingin, larilah, kenapa kamu nggak lari sekarang? Kamu sudah berusaha begitu keras, kenapa sekarang berhenti? Seraya berkata demikian, sorot mata Raja Sihir Racun memancarkan aura dingin yang menusuk. Namun, begitu pandangannya tertuju pada hati iblis ular di tangan Pak Yuda, tatapannya berubah dipenuhi oleh kerakusan. Raja Sihir Racun, Pak Yuda juga tersenyum sinis. Aku hanya kalah selangkah saja. Siapa sangka, kamu bahkan bisa menghidupkan kembali para leluhur Raja Sihir Racun yang sudah mati bertahun-tahun dan seharusnya sudah lenyap di dunia ini. Kamu benar-benar cucu yang berbakti. Kamu benar-benar anak yang baik. Benar sekali. 3 master yang menghalangi Pak Yuda dan Iblis Jivan tadi. Sebenarnya, mereka adalah 3 generasi terakhir Raja Sihir Racun dari Pegunungan Malaya. Sesudah mereka meninggal, para keturunannya menggunakan metode aneh untuk memurnikan jenazahnya. Oleh karena itu, meskipun terkubur di dalam tanah selama berabad-abad, jenazahnya tidak akan membusuk dimakan waktu. Tak disangka-sangka, Raja Sihir Racun memiliki niat jahat terhadap leluhurnya. Dengan cara yang sangat kejam, dia menggunakan serangga legendaris untuk mengendalikan 3 mayat ini. Dia membangkitkan mereka dalam waktu singkat dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Alhasil, mereka bukanlah manusia, bukan pula sesosok hantu, dan tidak jauh berbeda dengan mayat hidup. Mendengar sindiran dari ucapan Pak Yuda, hati Raja Sihir Racun tidak bergeming sedikitpun. Dia melirik ketiga Raja Sihir Racun sebelumnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ketiga leluhurku ini sudah lama mati dan terkubur di tanah. Mereka hanya akan membusuk seiring dengan berjalannya waktu. Aku menggali mereka keluar. Hanya untuk memanfaatkan mereka semaksimal mungkin dan membiarkan mereka menggunakan sedikit sisa-sisa tenaga mereka untuk kepentingan Sekte Sihir Racun dan juga nama baik Malajang. Mereka akan berterima kasih padaku. Pak Yuda terdiam sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum sinis. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Bisa-bisanya kamu mengatakan hal-hal yang nggak tahu malu dan nggak bermoral secara halus dan indah. Iblis Jivan hanya berujar dengan satu kata, kejam. Raja Sihir Racun tidak terpengaruh oleh perkataan mereka berdua. Dia menatap Pak Yuda dengan datar, kemudian sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin. Yuda, kamu boleh saja menyebutku nggak tahu malu atau sesat. Tapi kalau kamu berani mempermainkanku, hari ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Setelah selesai bicara, Raja Sihir Racun melihat ke arah 3 leluhurnya dari alam suci bela diri serta bersiap mengendalikan mereka untuk menyerang Pak Yuda dan Iblis Jivan bersama-sama. Tunggu dulu. Pak Yuda mendengus dingin dan menghentikan tindakan Raja Sihir Racun. Dia mengangkat hati iblis ular di genggamannya itu dan berkata dengan datar, Raja Sihir Racun, yang kamu mau cuma ini. Aku akan memberikannya padamu, tapi kamu akan membiarkan kami pergi. Bagaimana? Hahaha. Setelah mendengar perkataan Pak Yuda, Raja Sihir Racun tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu menghina, tawanya juga penuh kebencian. Yuda, kamu sudah berkelana di dunia persilatan selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal yang begitu kekanak-kanakan? Raja Sihir Racun mengejek Pak Yuda tanpa ragu, hanya anak-anaklah yang membuat pilihan. Hari ini, akan kuambil hati iblis ular dan juga nyawa kalian berdua. Bab 1122. Begitu selesai berbicara, tiba-tiba, muncul sebuah benda di tangan Raja Sihir Racun. Benda itu adalah kunci untuk mengendalikan serangga legendaris di dalam tubuh ketiga leluhurnya. Raja Sihir Racun. Melihat Raja Sihir Racun yang tidak bergeming, raut muka Pak Yuda pun berubah dingin. Petik 2. Kamu benar-benar ingin mendorong kami berdua ke jalan buntu. Jangan sampai kamu menyesal. Apa yang bisa kalian lakukan kalau aku memaksa? Raja Sihir Racun berbicara dengan sangat puas, seolah-olah kebenciannya di masa lalu telah tersalurkan secara penuh saat ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku nekat. Sorot mata Pak Yuda berkilat dan buru-buru berkata, masih ada beberapa tetes darah iblis ular pada hati ini dan darah iblis ular merupakan tonik yang hebat. Meskipun ini berisiko tinggi,
Kami bisa meminum darahnya dan menghancurkan hati iblis ular ini. Pada saat itu, hati iblis ular sudah hancur dan kekuatan kami berdua sudah pulih cukup banyak. Sekalipun kamu dan 3 leluhurmu bertarung melawan kami hingga kehabisan energi, kami pasti akan melukaimu dengan serius. Hanya perlu menunggu para tetua dan pemimpin pemujaan yang ada di dalam untuk keluar. Mereka pasti akan membasmi seluruh keturunan Raja Sihir Racun. Pikirkan baik-baik sebelum kamu bertindak. Mendengar perkataan itu, Raja Sihir Racun tiba-tiba terdiam. Memang benar, kekuatan Pak Yuda luar biasa dan rekan-rekannya juga tidak boleh diremehkan. Setelah Pak Yuda bertekad untuk bertarung sampai mati, hidup Raja Sihir Racun pasti tidak akan mudah. Jika apa yang dia katakan benar, Raja Sihir Racun tidak hanya akan kehilangan hati iblis ular, tetapi juga nyawanya akan terancam. Bukan pilihan yang bijaksana. Raja Sihir Racun telah membuat rencana selama bertahun-tahun ini bukan untuk dimusnahkan dalam sekejap. Yuda, kamu memang licik. Ekspresi Raja Sihir Racun berubah beberapa kali antara marah dan kesal. Dia menggertakkan giginya seraya berkata, berikan hati iblis ular padaku dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Setelah memutuskan hal itu, Raja Sihir Racun melambaikan tangan kanannya. 3 leluhur Raja Sihir Racun segera memberi jalan. Wus! Pak Yuda juga tidak mau repot. Dia langsung melemparkan hati iblis ular itu ke kejauhan. Raja Sihir Racun segera memanggil 3 leluhurnya untuk menangkap hati iblis ular dan juga bergegas ke sana secepat mungkin. 3 detik kemudian, dia berhasil mendapatkan hati iblis ular tersebut. Yuda, Raja Sihir Racun dan ketiga leluhurnya menatap Pak Yuda serta iblis Jivan dari kejauhan. Aku akan selalu mengingat apa yang kamu rencanakan kali ini, ujarnya dengan nada dingin. Suatu hati nanti, aku akan mencabik-cabikmu menjadi potongan kecil untuk balas dendam. Semuanya, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, Raja Sihir Racun memimpin pasukannya dengan gagah perkasa meninggalkan tempat itu. Pak Yuda tidak gentar dengan ancaman Raja Sihir Racun. Dia menatap rombongan Raja Sihir Racun yang pergi dengan senyuman misterius di wajahnya. Kemudian, dia bertepuk tangan 3 kali dengan pelan sambil berkata penuh harap dan gembira, semuanya sudah siap, tinggal menunggu Raja Yama muncul. Saat Raja Yama muncul, zaman keemasan akan tiba. Iblis Jivan juga menambahkan satu kalimat. Keduanya tersenyum satu sama lain. Ayo pergi, ayo. Dengan begitu, mereka berdua mulai berjalan pulang ke area Kemala. Tanpa sadar, hari berlalu begitu saja. Kawasan tersegel. Teguh tidak mengikuti kebanyakan orang untuk membunuh iblis ular dan merebut harta karun, melainkan mencari Rina di atas. Tak lama kemudian, dia melihat sesuatu yang menyerupai kepompong ulat sutra di sudut terpencil. Kepompong ulat sutra, bagaimana bisa kepompong tiba-tiba muncul di tempat ini? Teguh mengernyitkan keningnya dan melangkah maju dengan ragu-ragu, setelah dia berada cukup dekat. Saat mengamati bentuk kepompong, Teguh segera menyadari bahwa Rina lah yang ada di dalamnya. Urek. Setelah memperhatikan dengan cermat, Teguh dengan lembut merobek lapisan tipis permukaan kepompong menggunakan ujung tombak kijang peraknya. Setelah itu, dia menyingkirkan tombaknya ke samping dan langsung merobek semua lapisan sisanya. Rina sudah lama pingsan. Teguh mengernyitkan keningnya lebih dalam lagi saat memeriksa denyut nadi Rina. Sesaat kemudian, bab 1123. Teguh menempatkan Rina pada posisi yang lebih nyaman, kemudian mengeluarkan jarum perak dan mulai melakukan akupuntur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Waktu perlahan berlalu. Pertemuan pembagian rampasan di bawah berangsur-angsur berakhir dan orang-orang mulai meninggalkan tempat tersebut. Sena juga sudah menemukan kawasan tersegel. Setelah memeriksa situasinya, dia memilih untuk menunggu dengan tenang di samping. Sekitar 10 menit kemudian, bas, Rina tiba-tiba membuka mata, matanya seperti batu rubi yang ditempa dengan darah, aura dengan hasrat untuk membantai terasa begitu kuat. Dirinya sendiri bahkan menyebarkan aura jahat yang luar biasa kuat. Sepertinya, Rina telah terpengaruh oleh kekuatan jahat. Sena hanya melihatnya sekilas, tapi dia merasa seperti ada gemuruh di dalam kepalanya. Hati-hati,
Sena spontan berteriak memperingatkan Teguh. Namun ternyata, ucapannya masih kurang cepat. Rina mengacungkan tinjunya, kemudian meninju dada Teguh dengan keras. Luka tusukan pedang di sana belum sembuh sepenuhnya, akibatnya, Teguh memuntahkan darah segar dan terpental mundur. Rina berhasil dengan satu serangan, kemudian dia terus menyerang Teguh dengan gencar dan tanpa henti. "Nona Rina, apa yang kamu lakukan?" Sena berteriak keras berusaha menyadarkan Rina. Saat itu juga, dia bergegas dari kejauhan dan mencoba menghalangi Rina. Buk! Mata Rina berkilau semerah darah tanpa ada sedikit pun emosi atau warna pupil. Selanjutnya, dengan tanpa ragu meninju dada Sena. Sena merasakan kekuatan serangannya jauh melampaui tingkat alam bela diri raja. Seketika, dia terlempar keluar dan terhempas keras ke dinding gua, kemudian jatuh ke tanah. Sena berusaha keras untuk berdiri, tetapi dia malah memuntahkan seteguk darah. Wus, wus, huh. Tindakan Sena barusan, memberikan sedikit waktu tambahan bagi Teguh. Dia segera mengeluarkan jarum perak dan menusuk titik akupuntur Rina. Teguh mencoba mengendalikannya melalui energi jarum perak untuk menenangkannya. Namun, sedetik kemudian, SSSTTT. Wus. Rina tidak bergerak, tetapi jarum perak di tubuhnya terlempar keluar dan menancap ke dinding gua. Bahkan, beberapa di antaranya hampir saja menusuk tubuh Teguh. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan berhasil menghindari bahaya. Buk, brak, boom. Rina tidak berhenti di situ. Matanya yang berwarna merah darah melotot ke arah Teguh lalu dia menerjang ke depan dengan penuh amarah. Rina menghajar Teguh dengan kekuatan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan tubuhnya yang terluka, Teguh terus terpukul mundur hingga tak bisa mundur lagi. Wus! Di saat yang genting ini, Teguh segera mengambil tombak kijang perak di sebelahnya dan terpaksa berduel dengan Rina. Rina, Rina, sadarlah. Rina, lihat aku baik-baik. Aku Teguh. Teguh tidak menyerang balik. Dia hanya bertahan sambil terus memanggil nama Rina, berharap wanita itu bisa sadar dan menghentikan semua ini. Teguh. Suamiku. Rina merasa bingung saat mendengar nama Teguh. Benar, maafkan aku, suamiku. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Rina baru saja selesai bicara. Namun, matanya kembali berwarna merah darah dan Rina sekali lagi menerjang sekuat tenaga. Buk, brak. Tabrakan energi dahsyat berulang kali menimbulkan badai di kawasan tersegel yang terpencil ini. Mereka meninggalkan bekas yang dalam setiap kali sisa-sisa energi menghantam dinding gua. Teguh yang hanya fokus bertahan, akhirnya membuat Rina menguasai situasi. Dia dengan cepat memojokkan Teguh ke sudut. Pada posisinya yang seperti ini, bahkan dengan tombak kijang perak di tangannya sekalipun, akan sulit bagi Teguh untuk bertahan. Bab 1124. Tak lama kemudian, mata Rina berkilat merah darah, sementara tangan kanannya mengayun untuk menusuk perut Teguh bagai pisau baja. Teguh spontan mengumpulkan seluruh kekuatannya, bersiap menggunakan tombak kijang perak untuk menyerang Rina. Namun, cara ini pasti akan melukai Rina. Ketika melihat wajah dan sosok di hadapannya, hati Teguh melunak, dan gerakannya pun menjadi sedikit lebih lambat. Jelep, tangan kanan Rina berhasil menusuk ke perut Teguh. Ngung. Sebuah perasaan yang sangat aneh muncul. Teguh tercengang saat dia merasakan kekuatannya perlahan sirna. Dalam sekejap, wajah Teguh berubah menjadi sangat pucat. Dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya dan tanpa sadar menunduk untuk melihatnya. Setelah menusuk bagian bawah perut Teguh, tangan ramping Rina kini berlumuran darah. Kekuatan jahat segera mengalir melalui meridiannya, kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Puff! Puff, puff. Sejenak, suara yang redam terdengar. Meridian Teguh sekali lagi terputus tanpa ada yang terkecuali. Kemudian kekuatan-kekuatan itu, seperti balon yang ditusuk, gas di dalamnya berlomba-lomba keluar hanya untuk diserap sepenuhnya oleh Rina tanpa ada sedikit pun yang tersisa. Teguh tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia merintih kesakitan dan terjatuh ke tanah dengan lemas. Teguh. Sena berteriak keras. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Teguh, tetapi dia sadar bahwa menusuk titik vital seperti itu sangat berbahaya.
Teguh hanya dapat menahan kelopak matanya sesaat, lalu tidak kuasa menahan rasa kantuk yang datang menyerang, dan jatuh pingsan. Tidak. Menyaksikan hal itu, Sena menjerit histeris dan langsung berlari ke arah Rina. Meskipun masih separuh jalan, dia sudah mengumpulkan kekuatan angin yang luar biasa di kedua tangannya. Brak. Sayangnya, setelah Rina menyerap energi Teguh, kekuatan mereka kini jauh drastis. Sena sama sekali tidak sekuat Rina. Rina hanya menyerang dengan pelan, tapi serangan itu berhasil menghantam Sena hingga terlempar ke udara dan jatuh ke tanah. Dia tidak tahu lagi bagaimana caranya melawan. Rina. Dalam keadaan panik, Sena hanya bisa memanggil nama Rina berulang kali dengan harapan dapat membangkitkan kesadarannya. Namun, semuanya sia-sia. Kilau kemerahan yang terpancar dari kedua mata Rina kini berwarna sangat pekat seperti tirai darah dan tanpa sedikit pun emosi. Hanya ada rasa haus darah yang tak berkesudahan. Sesaat kemudian, Rina mengangkat batu besar di sampingnya dengan tangan kosong dan bersiap untuk melemparnya ke tubuh Teguh. Jika batu itu mengenai tubuh Teguh yang saat ini lumpuh, Teguh pasti akan mati. Jangan. Melihat hal itu, Sena mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Tampaknya, Rina tidak mendengar teriakan itu. Kecepatan tangannya bahkan tidak melambat sedikit pun. Wus! SSSTTT. Pak Yuda dan Iblis Jivan datang di saat yang genting. Pak Yuda melesat ke depan dan langsung menendang batu raksasa itu hingga terlempar keluar. Iblis Jivan menggunakan teknik rahasia. Tangannya bergerak dengan kecepatan tinggi untuk membentuk segel. Pada akhirnya, dia menyatukan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, kemudian menekannya di unggung Rina. Suara lirih keluar dari tenggorokan Rina, lalu dia terhuyung dan jatuh. Kilau merah di matanya perlahan memudar, digantikan oleh tatapan kosong, dan akhirnya dia jatuh pingsan. Iblis Jivan menggenggam pergelangan tangan Rina dan mulai meraba nadinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah menendang batu besar, Pak Yuda segera membantu Teguh yang tergeletak di tanah, akan tetapi baru saja menyentuh pergelangan tangan Teguh, ekspresinya langsung berubah drastis. Dia merasakan jaringan meridian di dalam tubuh Teguh seperti puing-juing. Keadaannya sangat buruk. Dengan raut wajah serius dan ekspresi penuh kekhawatiran, Iblis Jivan menjelaskan kondisi Rina. Sebelum mati, Iblis Ular sudah memindahkan seluruh kekuatan gaibnya ke dalam tubuh Rina. Baru saja, sebagian dari kekuatan gaibnya lepas kendali. Hal itulah yang menyebabkan dia hampir menjadi gila. Kalau gejolak kekuatan gaib ini nggak segera dihentikan dan memicu reaksi berantai yang mengarah pada ledakan kekuatan gaib yang sangat besar di dalam tubuhnya. Sampai di sini, raut wajah Iblis Jivan berubah muram dan dia menggelengkan kepalanya dengan pesimis. Rina akan sepenuhnya terjerumus ke dalam kegelapan. Dia akan kehilangan kesadaran, menjadi mesin pembunuh yang dikendalikan oleh kekuatan sihir, dan nggak bisa balik lagi seperti semula. Pak Yuda yang biasanya tenang, sekarang tampak gelisah setelah mendengar penjelasan itu. Matanya memicing sesaat sebelum dia bertanya, apa ada cara untuk menghilangkan kekuatan gaib ini? Entahlah. Bab 1125. Iblis Jivan menggelengkan kepala, menghela napas, dan berkata, mari kita kembali ke area Kemala. Luka Teguh juga sangat parah, kita harus menstabilkannya terlebih dulu. Baru setelah itu kita bicarakan lebih lanjut. Baik, rombongan orang itu segera kembali ke area Kemala. Tanpa sadar, hari berlalu begitu saja. Paviliun penjaga. Hanya ada segelintir orang yang tersisa di sini. Para keluarga terpandang, sekte, dan desa-desa yang telah memperoleh keuntungan cukup dari tubuh iblis ular, langsung segera kembali untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan begitu, mereka akan terhindar dari resiko terlalu banyak bermimpi buruk setiap malam. Ini, raut wajah Master Fidan sedikit berubah ketika dia melihat rombongan kembali, terutama dua orang yang terluka di antara mereka. Langsung saja tanpa menunggu Yuda dan yang lainnya menjelaskan, dia segera memberi perintah, Maira, siapkan 2 ruangan untuk Raja Serigala dan Nona Rina beristirahat dan menyembuhkan luka mereka. Baik. Pak Yuda, silakan ikuti saya. Maira mempersilakan Yuda,
lalu bergegas untuk mengatur semuanya dengan cepat. Iblis Jivan membawa Rina masuk ke salah satu kamar. Sementara itu, Yuda membawa Teguh ke kamar yang lain. Pak Yuda, Fidan berinisiatif membawa banyak obat-obatan dan memasuki kamar Teguh. Setelah Fidan masuk, Yuda terus menusukkan jarum ke tubuh Teguh. Tanpa menoleh, dia hanya menganggukkan kepalanya samar-samar sebagai tanda persetujuan. Sembari menusukkan jarum, Yuda menggunakan berbagai cara lain seperti memberikan minuman, mengoleskan obat, dan lain sebagainya. Dia menggunakan obat-obatan yang dibawakan Fidan untuk Teguh. Tidak mungkin. Yuda merasa bahwa energi di dalam tubuh Teguh semakin lemah. Kemudian, dia berkata dengan suara berat, "Master Fidan, tolong pinjamkan sedikit energimu kepadaku." Setelah menghadapi berbagai pertempuran berturut-turut, Yuda lampir kehabisan energinya. Saat ini, dia sangat membutuhkan energi. Baik, Fidan segera berdiri di belakang Yuda dan dengan mengayunkan kedua tangannya, energinya mengalir seperti sungai yang bergelombang, bergerak tanpa henti menuju Yuda. Kemudian, Yuda menggunakan energi ini dengan cara khusus untuk memasukkannya ke dalam tubuh Teguh. Dia berusaha melindungi arteri jantung dan menyatukan pusat energi Teguh. Serangan Rina ternyata telah merusak pusat energi Teguh. Ini adalah titik vital bagi seorang ahli bela diri. Jika tidak segera diobati, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Yuda harus memperbaiki hal ini untuk Teguh. Beberapa saat kemudian, hampir separuh dari energi Fidan telah terkuras habis. Kening Yuda juga mulai dipenuhi oleh titik-titik keringat. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya kondisi Teguh. Setelah menyelesaikan langkah terakhir, Yuda akhirnya menghela napas panjang dengan lega. Sena, Maira, dan yang lainnya segera melihat ke arah Teguh yang sedang berbaring di tempat tidur. Wajah Teguh masih pucat, hanya sedikit lebih segar daripada sebelumnya. Dia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, matanya tertutup rapat, dan tanpa ada tanda-tanda akan bangun. "Pak Yuda, bagaimana keadaan Teguh?" Maira Darsa bertanya dengan khawatir, setelah mengetahui bahwa Teguh bersekongkol dengan para tetua, keluarga besar, sekte, dan bahkan kakeknya sendiri untuk menghadapi Raja Sihir Racun. Kesalahpahaman Maira terhadapnya seketika menghilang. Bahkan, dia jadi sangat mengagumi Teguh. Menjadi musuh bagi seluruh dunia bela diri kuno tentu membutuhkan keberanian yang besar. Teguh melakukannya secara diam-diam dan bisa dikatakan mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi, bagaimana mungkin dia tak dihormati? Sikap dingin dan kesalahannya kala itu membuat Sena merasa bersalah dalam hatinya. Teguh, dia. Mata cantik Sena memancarkan rasa penyesalan dan kekhawatiran yang mendalam. Bagaimana keadaannya sekarang? Kenapa dia belum sadar? Kondisinya sangat parah. Pusat energi Teguh telah rusak dan meridian tubuhnya juga hancur. Walaupun pemakaian obat yang kuat telah menstabilkan luka dalam dan melindungi meridiannya yang hancur, energinya hanya mencapai alam bela diri raja dan akan terus berkurang. Setelah ini, Uda menjelaskan dengan singkat. Namun, saat ini raut wajahnya menjadi sangat serius. Jika energinya habis, Teguh akan menjadi lumpuh. Tidak ada harapan lagi baginya untuk melakukan kultivasi. Begitu kata-kata ini terlontar, seketika, ruangan berubah menjadi gudang es yang membekukan. Wajah Sena memucat, kemudian dia berkata dengan gagap, "Lalu, harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?" Saat ini, hanya ada satu cara yang tersisa. Yuda berbicara dengan lirih. Sena segera menatap Yuda dan bertanya, "Masih ada cara lain?" Bab 1126. Proses kultivasi keluarga Sabel. Tatapan Yuda yang bijaksana begitu dalam dan memikat. Asalkan Teguh bisa mempelajari proses kultivasi yang tergambar dalam mural keluarga Sabel sebelum kekuatannya habis, maka segalanya masih mungkin untuk diselamatkan. Mendengar kata-kata itu, secercah harapan yang sebelumnya menyala pada sorot mata Sena, tiba-tiba meredup lagi. "Pak Yuda, ada yang belum kamu ketahui. Sebelum konferensi seni bela diri kuno dimulai, aku dan Teguh pernah bermeditasi bersama di depan mural itu dan mencoba mempraktikkan proses kultivasi yang tergambar di sana. Tapi semua percobaannya selalu berakhir gagal," ujar Sena.
Teguh bilang kalau proses kultivasi yang tergambar di lukisan dinding itu sangat rumit dan misterius. Pasti ada poin-poin penting yang belum diperhatikan. Sulit untuk benar-benar menguasai keahlian yang tergambar dalam mural sebelum masalah-masalah tersebut terpecahkan, tambah Sena. Proses kultivasi yang kamu sebutkan ini, mungkin saja. Sena menghela napas dan tidak melanjutkan perkataannya. Yuda berkata dengan tenang, aku punya cara sendiri. Mendengar pernyataan itu, raut wajah Sena pun berubah. Dia mendongak dan melihat ke arah Yuda. Akan tetapi, Yuda hanya tersenyum misterius dan tak berniat untuk menjelaskan lebih lanjut, krek. Tepat pada saat itu, terdengar suara yang pintu terbuka dari kamar sebelah. Setelah iblis Jivan selesai mengobati luka-luka Rina, dia datang ke kamar ini. Dia tidak berbicara apapun, hanya memberikan isyarat mata kepada Yuda. Yuda yang merasakan kejanggalan segera mengikutinya keluar. Kondisinya lumayan buruk. Saat berada di tempat yang sepi, iblis Jivan mulai berbicara dengan serius. Pengaruh negatif yang dialami oleh Rina nggak hanya terkait dengan kekuatan sihir iblis ular, tapi juga dengan keadaan batinnya sendiri. Rina tidak mengetahui rencana Yuda. Tanpa sadar, dia menelan makanan yang mengandung pil penahan napas. Kemudian, Teguh menikamnya tepat di jantungnya untuk membuatnya mati suri. Alhasil, hal itu membuat Raja Sihir Racun dan lainnya tertipu. Namun, Rina tidak menyadari kebenarannya. Dalam lubuk hatinya, ada kekesalan yang kuat. Dia tidak tahu mengapa Teguh bertindak seperti itu kepadanya. Setelah tersadar kembali, belum ada yang menjelaskan kepadanya tentang kebenaran itu. Kemudian, dia dibawa pergi oleh iblis ular dan dipaksa menerima aliran kekuatan yang luar biasa dari iblis ular. Selama prosesnya, obsesi-obsesi ini mulai berubah menjadi kekuatan yang ganas dan menyebabkan Rina terjerumus ke dalam kegelapan. Situasinya pun menjadi sangat rumit. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan sihir dalam tubuhnya. Setelah memberikan gambaran singkat tentang kondisi Rina, iblis Jivan menghela napas dan kembali berkata, tapi, metode ini mungkin akan menyebabkan semua energi yang dia usahakan dengan susah payah lenyap begitu saja dari tubuhnya. Nggak perlu mengeluarkan energi dalam tubuh Rina. Tiba-tiba saja Yuda menyahut. Iblis Jivan seketika mengernyitkan keningnya dan bertanya, Yuda, apa maksudmu? Saat ini, Teguh sudah kehilangan hampir semua meridian dalam tubuhnya. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah dengan mempraktikkan proses kultivasi yang tergambar di mural. Hanya dengan cara ini, dia bisa bertahan hidup, ucap Yuda dengan lembut. Tapi, setelah Yuda menyelesaikan ucapannya, raut wajah iblis Jivan malah semakin muram. Apa mungkin baginya untuk menguasai proses kultivasi yang ada dalam mural itu? Tanyanya dengan khawatir. Teknik kultivasi keabadian memang nggak akan semudah itu. Yuda menjawab dengan singkat, lalu segera menambahkan, tapi, saat ini Teguh sudah memenuhi sebagian persyaratan yang diperlukan untuk melakukannya. Kunci untuk mempelajari teknik kultivasi keabadian adalah dengan menjaga keseimbangan dua energi yang berlawanan. Pertama, energi panas dan dingin. Kedua, energi baik dan jahat. Iblis ular adalah salah satu entitas paling kejain di dunia ini, kekuatan yang dimiliki oleh iblis ular ini juga sangat jahat. Hal itu bisa menjadi motivasi terbaik untuk berkultivasi. Iblis ular mentransfer kekuatannya kepada Rina. Meskipun tampaknya menyebabkan masalah yang rumit, sebenarnya itu juga memberi kita bantuan besar. Kata-kata Yuda membuat iblis Jivan tenggelam dalam pemikirannya. Sebagai sosok kepercayaan keluarga Sabel, Yuda mengetahui banyak rahasia tentang keluarga Sabel dan rahasia dalam mural. Dia pun terdiam untuk sesaat. Dengan tatapan cemas, iblis Jivan menoleh ke arah Yuda dan bertanya, tapi bagaimana kalau kekuatan iblis ular di dalam tubuh Nona Rina meledak sebelum kita menguasai proses kultivasi sepenuhnya? Kalau itu sampai terjadi, dengan kekuatan iblis ular yang kuat, pikiran Nona Rina pasti akan terpengaruh secara ekstrim. Sejak saat itu, dia akan menjadi iblis yang kejam. Inilah masalahnya. Keduanya menjadi terdiam. Setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba, terlintas secercah cahaya pada mata Yuda. Bab 1127.
Yuda tiba-tiba berbalik ke arah Iblis Jivan dan bertanya, Iblis Jivan, apa kamu masih ingat dengan pedang darah iblis yang sesepuh Sena tinggalkan bertahun-tahun yang lalu? Pedang darah iblis. Mata Iblis Jivan mengerjap, kemudian dia tenggelam dalam ingatan bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, kekuatan iblis ular jauh lebih kuat daripada sekarang, sosoknya penuh dengan kejahatan. Hanya dengan hembusan napasnya saja, sudah cukup membuat orang merasa ketakutan. Kini, kekuatannya terasa berkurang. Tak terkecuali bagi para ahli alam bela diri suci, pada saat itu, mereka pun tak memiliki cara untuk menangani iblis ular itu. Sesepuh Sena kemudian datang dengan membawa pedang darah iblis. Pedang darah iblis adalah senjata yang sangat misterius baik dalam hal bentuk, asal-usul, dan kegunaannya. Aura jahat yang menyelimuti pedang itu begitu kuat sehingga membuat hampir orang merasa seolah-olah darah mereka mengalir mundur. Bahkan, para ahli di tempat itu harus menahan napas dan berkonsentrasi sepenuhnya agar bisa melawan ulah jahatnya. Memang aneh jika dipikirkan. Kemunculan pedang darah iblis itu ternyata mampu mengusir kejahatan-kejahatan yang berasal dari iblis ular. Kemudian, kejahatan itu sendiri akan digunakan untuk menyerang balik sang iblis ular hingga akhirnya tersegel dalam kolam biru. Iblis Jivan menatap Yuda sambil bertanya, tentu saja aku masih ingat pedang darah iblis. Hanya saja, kenapa kamu mengungkitnya? Yuda berkata dengan yakin, lakukan saja seperti sebelumnya. Dulu, sesepuh Sena menggunakan pedang darah iblis untuk mengendalikan kekuatan dari iblis ular. Sekarang, kita juga seharusnya bisa memanfaatkannya untuk membantu Rina mengendalikan kekuatan iblis ular yang ada di dalam tubuhnya. Pedang itu pasti ada di dalam gua. Asalkan kita bisa menemukannya, kita bisa memberikannya kepada Rina untuk dibawa kemanapun dia pergi. Dengan begitu, semuanya akan beres. Inilah yang dipikirkan Yuda. Iblis Jivan mengernyitkan kening seraya berkata, Yuda, seharusnya kamu juga sadar kalau pedang darah iblis itu sendiri punya energi jahat dan kebusukan yang kuat. Dengan memberikannya kepada Rina, bukannya itu malah memperkeruh situasinya. Ini terlalu berisiko. Pedang darah iblis memang dapat mengendalikan kekuatan ular iblis, namun, dua energi yang berlawanan itu memiliki pengaruh besar terhadap Rina. Sekali saja kehilangan kendali, Rina dikhawatirkan bisa kehilangan semua kesadarannya dalam sekejap. Itu sungguh akan menjadi masalah besar. Yuda juga memahami hal ini. Namun, dia tidak memiliki pilihan lain. Yuda tersenyum getir, lalu berkata, kalau kamu bisa menemukan cara yang lebih baik, aku nggak akan menggunakan pedang darah iblis untuk mengendalikan kekuatan iblis ular di dalam tubuh Rina. Iblis Jivan tersenyum pahit seraya menggelengkan kepala, kalau dia memang punya cara lain, pasti dia takkan memanggil Yuda secara pribadi. Dua orang itu masih melanjutkan diskusinya. Sampai ada seseorang yang muncul di kejauhan. Sosok itu berjalan dengan gusar, seolah-olah tengah menahan amarah. Wajahnya bahkan menyiratkan bahwa dirinya tidak boleh dihalangi siapapun. Dia adalah Tejasvi, ketua sekte obat-obatan. Guru Jivan. Guru Yuda. Tejasvi memandang dengan tajam, kemudian dia bertanya dengan serius, apa kalian berdua yang merancang acara konferensi seni bela diri kuno? Apa kalian sengaja menarik perhatian iblis ular dan memanfaatkan kami untuk membunuhnya? Iblis Jivan melirik Yuda. Yuda menatap Tejasvi dan menjawab dengan jujur, ya, memang benar. Bagaimanapun juga, keinginannya sudah tercapai. Situasi saat ini membuat orang-orang merasa senang, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Mendengar jawaban jujur dari Yuda, raut wajah Tejasvi menjadi semakin suram, lalu dia bertanya lagi, kalian sebenarnya mau apa, sih? 20 tahun yang lalu, keluarga Sabel hancur secara tragis. Entah ada berapa banyak orang yang telah meregang nyawa. Apakah kejadian ini masih belum cukup? Kakakku terus merasa bersalah dan menghindari urusan dunia hanya karena dirinya masih hidup. Dia nggak pernah mengusik apapun dari dunia bela diri kuno. Sekarang, dia malah muncul lagi dan menyebabkan kekacauan di dunia bela diri kuno. Apa sebenarnya tujuan dia melakukan hal itu? Pada akhirnya, Tejasvi tidak bisa menahan diri untuk memaki dan menanyakannya dengan tegas.
Bab 1128. Yuda mengangkat alisnya, lalu berkata dengan tenang, hal ini berkaitan dengan rencana besar sesepuh Sena yang sudah berlangsung selama 1 abad. Ini sangat penting, maaf karena aku nggak bisa memberitahu lebih lanjut. Tejasvi sebenarnya menginginkan sebuah jawaban. Dengan nada bicaranya yang datar dan tak bersemangat, Yuda telah membuat Tejasvi kesal. Dia menatap kedua orang itu dengan dingin, lalu dengan tegas berkata, jika kalian nggak mau bicara, maka jangan berharap bisa meninggalkan area Kemala hari ini. Setelah berkata demikian, para ahli dari Sekte Obat-obatan muncul satu persatu dari berbagai arah. Seluruh pasukan Tetua Agung yang dipimpin oleh Tafik berkumpul lengkap dengan kekuatan yang besar. Kakek, Sena tiba-tiba berlari dan berusaha membujuk, kita semua adalah keluarga. Kalau ada masalah, mari kita diskusikan dengan baik. Kenapa harus membuat suasana menjadi tegang seperti ini? Dia sangat mengkhawatirkan Teguh. Yuda juga merupakan guru dari Teguh. Jika sang kakek dan Yuda bertengkar parah, tentu hal ini akan membuat situasinya semakin rumit dan sulit untuk diperbaiki. Namun, sebelum Sena selesai bicara, Tejasvi sudah menyelanya dengan tegas. Sena, pergilah. Ini bukan urusanmu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Sembari berujar, Tejasvi menggunakan kekuatan energi yang mendekati puncak kultivasi alam kaisar dan bahkan mendekati kekuatan alam bela diri dewa, untuk mendorong Sena menjauh dari pertarungan tersebut sehingga dia terpisah dari medan pertempuran. Biar kukatakan sekali lagi, air wajah Tejasvi menjadi semakin dingin. Dia menatap Yuda dengan sengit sampai matanya menyipit, kemudian tanpa ragu dia berkata, beritahu aku semua alasannya. Kalau enggak, aku enggak akan bersikap baik hari ini. Begitu kata terakhirnya terucap, tombak naga berputar yang dipegang oleh Tejasvi mulai bersinar begitu terang. Sungguh memesona dan memikat. Pada saat itu juga di belakangnya, para ahli dari keluarga Sabel mengumpulkan energinya masing-masing. Mereka menciptakan tekanan yang kuat dan langsung diarahkan kepada Yuda dan Iblis Jivan. Ekspresi wajah Yuda berubah jadi lebih serius, kemudian dia berkata dengan datar, Pak Tejasvi, kamu masih saja sekeras kepala dulu. Apa kamu yakin sudah memikirkannya dengan baik? Di dalam hati Yuda dan Iblis Jivan, rencana sesepuh Sena lebih penting dari segalanya. Siapapun yang berani menghalanginya patut untuk dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi sejak 20 tahun yang lalu, ketika Tejasvi membawa separuh dari keluarga mereka meninggalkan keluarga Sabel. Kedua belah pihak saling berhadapan, suasananya penuh dengan keheningan yang menegangkan. Setiap gerakan kecil berpotensi memicu pecahnya pertempuran besar. Gawat, ini gawat. Pada saat itu, seseorang dengan tergesa-gesa berlari dari kejauhan sambil berteriak panik, Nona Rina ingin bunuh diri. Tiba-tiba saja, raut wajah Yuda dan Iblis Jivan berubah. Rina, ini bukan hanya bagian yang sangat istimewa dari rencana sesepuh Sena, tetapi juga alasan penting yang mendorong Teguh memahami teknik kultivasi keabadian lebih dalam, tidak boleh sampai ada kesalahan. Kepala keluarga kedua, Yuda menatap Tejasvi seraya berkata perlahan, setiap generasi memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Saat ini, kondisi Teguh dan Rina sangat penting. Kalau kamu punya masalah denganku dan Iblis Jivan, bicara nanti saja lagi. Tejasvi mengerucutkan bibirnya tanpa membantah. Yuda dan Iblis Jivan segera menjujuk kamar tempat Rina berada. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati, ini wujud permintaan maafku kepada suamiku. Aku yang telah menyakitinya, aku yang menyakitinya. Dengan jarak 10 langkah lagi menuju kamar, Yuda dan Iblis Jivan dapat mendengar suara Rina yang penuh dengan kesedihan, rasa bersalah yang mendalam, serta penyesalan yang tak terbatas. Keduanya saling berpandangan dan segera mempercepat langkah mereka. Mereka pun memasuki ruangan. Beberapa pelayan tengah menahan Rina dengan susah payah. Yuda mendesah, lalu mengangkat tangannya untuk mengisyaratkan para pelayan agar melepaskan Rina. Yuda memandang Rina dengan raut wajah yang rumit, kemudian berkata, Nak, situasinya nggak seburuk yang kamu kira. Meskipun kondisi Teguh agak parah, bukan berarti nggak ada cara untuk mengobatinya.
Dengan penanganan yang tepat, masih ada harapan untuk menyembuhkannya. Cerita bersambung.